Besar NU, sejumlah pengurus wilayah NU juga merasa kecewa atas sikap dan perjalanan Ahok selama di persidangan Selasa lalu. Seperti PWNU Jawa Timur yang juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus Ahok yang masuk dalam ujaran kebencian. Kami warga NU Jawa Timur sangat kecewa berat karena telah terjadi perlakuan yang tidak semestinya terhadap pemimpin kami. Pernah terjadi satu ucapan dan sikap yang sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa kita yang santun. Yang ketiga, kami menilai bahwa ucapan-ucapan dan sikap yang sarkastis dan sangat menyudutkan itu telah melanggar undang-undang hate speech, undang-undang ujaran kebencian. Dan oleh karena itu kami warga NU Jawa Timur mendesak kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut apa yang dilakukan oleh terdakwa dan para pengacara ini. Sementara pengurus wilayah NU Kepulauan Riau telah memaafkan Ahok meski secara emosional masih tersinggung dengan pernyataannya selama di persidangan. Ketua PWNU Riau berharap tidak terjadi perpecahan di negeri ini dan Ahok tidak mengulangi perbuatannya lagi. Walaupun secara emosional masih terluka ya, tapi kan harus memaafkan, ya kita ikut. Nah, sebagai pengurus wilayah, kita juga melihat, jadi konteks ini juga kita harus melihat bahwa jangan sampai dengan peristiwa ini akan terjadi perpecahan bangsa, terjadi ini merusak tatanan NKRI dan sebagainya. Nah ini juga. Hal senada juga diungkapkan Ketua Pengurus Cabang NU di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Beliau meminta agar seluruh warga NU di wilayah Kendal mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi atas kasus Ahok yang kian memanas. PNU meminta semua warga NU termasuk Ansor untuk menahan diri, untuk menciptakan situasi yang kondusif, jangan terpancing persoalan yang membuat panas situasi baik di Jakarta maupun secara nasional. Dan hal itu telah dibuktikan bahwa Pak Kiai Ma'ruf Amin telah memaafkan Pak Ahok. Itu dimediasi oleh Mbak Yeni Wahid dan kawan-kawan. Jadi memang saya tidak ke Jakarta, di rumah, tetapi hubungan per telepon, per WA kan cepat sekali sekarang. Insya Allah termasuk di Kendal. Di sisi lain, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat meminta agar Ahok dapat berkunjung ke rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin guna meminta maaf secara langsung kepada Ketua Umum MUI dan seluruh warga NU. Ahok dinilai telah menyinggung perasaan seluruh ulama atas sikapnya selama persidangan. Kalau memang dia minta maaf, segera minta maaf kepada Kiai Ma'ruf Amin secara langsung, tidak hanya tulisan, tidak hanya melalui media. Itu untuk menghindari, untuk menjaga kesombongan pada diri kita. Apa sih? Jakarta dekat. Ahok tidak lebih dari pengacaranya juga tidak lebih dari 1 jam. Gerakan Masyarakat Jakarta menyatakan sikap terhadap apa yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di sidang ke-8 kasus penistaan agama di Ragunan Selasa lalu. Gerakan Masyarakat Jakarta yang memayungi sejumlah ormas seperti Gabungan Ormas Islam Bersatu, Gerakan Masyarakat Betawi, Forum Pemuda Betawi, Forum Betawi Rembuk, Wasiat Jakarta hingga Forum Ulama Habaib Jakarta hari ini bersikap terhadap apa yang terjadi di sidang ke-8 kasus penistaan agama. GMJ meminta pihak kepolisian untuk memproses terdakwa Ahok dan penasihat hukumnya atas ancaman psikis verbal hingga kesaksian palsu terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Pengusutan perlu dilakukan mengingat dalam persidangan Ahok dan tim pengacara Ahok telah memperlakukan saksi dengan tidak mengindahkan nilai etika dan kesantunan. Tim pengacara terdakwa cenderung melecehkan dan menekan saksi sehingga saksi diposisikan sebagai pemberi keterangan palsu. Jahat antara terdakwa Ahok dan penasihat hukum. Terdakwa juga telah melakukan kekerasan verbal sarkastis terhadap Ki Haji Ma'ruf Amin seperti 1. Ancaman akan diproses hukum atas kesaksian Ki Haji Ma'ruf Amin sebagai saksi ahli. 2. Terdakwa Ahok menuduh dan memfitnah Ki Haji Ma'ruf Amin telah berbohong. 3. Penasehat hukum terdakwa menuduh Ki Haji Ma'ruf Amin telah memberikan kesaksian palsu. 4. Terdakwa maupun penasihat hukum telah dengan sengaja memfitnah Ki Haji Ma'ruf Amin melakukan pembicaraan telepon dengan SBY yang berkaitan dengan fatwa MUI atas penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh terdakwa di Pulau Seribu. Maka dengan ini kami umat Islam Jakarta dan umumnya Indonesia sangat tersinggung dan mengecam atas persekongkolan jahat tersebut. Dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Saat kasus penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahaya Purnama tidak ada hubungannya dengan Pilgub DKI. Tapi ini semata-mata kasus hukum. Sebab bagi umat Islam sudah sangat jelas bahwa Al-Quran melarang umat Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan non-muslim, termasuk gubernur DKI. 2. Pernyataan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa telah menimbulkan instabilitas nasional serta menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Indonesia. 3. Kami umat Islam Jakarta menolak keterlibatan Presiden Jokowi, Badan Intelijen Negara dalam kurung BIN, serta kepolisian Polda Metro Jaya dalam memaksakan kehendak pada umat Islam, di mana Jakarta umat Islamnya adalah 85% untuk menjadikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. 4. Kami umat Islam meminta kepada Kepolisian RI untuk memproses terdakwa dan penasihat terdakwa atas ancaman psikis dan verbal berupa kata-kata bohong dan kesaksian palsu. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar umat Islam tidak terpecah belah dan informasinya